Yo, halo guys, kembali lagi bersama aku Bita Miftahudin. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kita bakalan nge-review motornya si Bulan guys. Jadi motornya bener-bener baru datang, motor Beat Street tahun 2025 cuy. Nah, kira-kira kalau misalnya kita beli Beat Street di tahun sekarang, kita bakalan dapat apa aja guys? Coba kita lihat. Nah, kita bakalan dapatin pertama kotak. Ini isinya helm ya. Ini ada tulisan helmet. Kita bakalan buka cuy. Kita dapetin helmnya. Ini helm standarnya Honda. Ini helm standarnya Honda ya. Bulan, ini helmnya coba dites dulu ya. Ini ownernya guys. Kita lihat apakah ukurannya pas ya. Kalian dicoba ya sama dia langsung. Wis, muat nggak? Pas nggak? Tak belakangnya. Apa nih? Kotor. Pas kan? Wis, tengok ke kamera lah. Oke, helmnya pas lah ya. Pas nggak? Agak sempit. Agak sempit, oke. Kita lihat isi-isi joknya ya. Jadi isi-isi joknya, kalau kalian beli Beat itu dapat pertama ini jaket. Ini kan jaket kan? Tuh jaket Hondanya. Terus ini jas hujan. Coba buka nih Bulan. Yang Suho itu ya. Tuh, wih ini keren juga nih. Nggak norak lah ya. Isinya ada apa aja? Oh, ini cairan untuk bantu blast. Apa ini? P3K ya. Oke, ini untuk obat-obatan. Terus kita dapat, oh iya, ini jas hujannya guys, warna hijau. Tapi ini original Honda nih. Coba lihat ya. Tuh. Oke, lumayan banyak ya yang kita dapat ya. Sama tadi dapat bonusan asbak guys. Terus kita dapat kunci-kunci juga, obeng. Dan sekarang Bu Owner buka ininya Bu Owner. Ini Bu Owner mau buka sarung jok plastiknya guys. Oke. Udah semua udah kita unboxing dan kita review fitur-fitur apa aja yang ada di motor Beat Street tahun sekarang cuy. Jadi ini untuk POV-nya kalau kita naik Beat Street tuh. Kayak gini ya. Dan ini lebih lebar sekarang stangnya guys. Dan di Beat Street yang tahun ini kita dapat kayak handguard. Ini kayak handguard ya. Kalau di Beat lama tuh nggak ada handguard, nggak ada apa-apa di sini, ya polos gini aja. Terus ini kuncinya tuh biasa aja ya. Ya ini tahun 2019. Nah sekarang yang tahun 2025 yang versi terbarunya guys. Terus untuk ukuran ban dia jauh lebih besar daripada yang sebelumnya. Ini untuk ukuran bannya sekarang ban belakang 110/90. Sedangkan yang depan ukurannya 100/90 ring 12 guys. Ringnya jadi 12. Kalau yang sebelumnya ringnya berapa nih? Oh ini ringnya ring 14 guys. Jadi ini lebih besar ringnya ya dibanding yang sebelumnya. Jadi untuk velgnya dia lebih kecil tapi bannya lebih gede. Nah ini untuk kuncinya tuh udah kayak gini ya. Ya standarnya motor-motor sekarang lah ya. Jadi untuk buka joknya tuh di sini dan lain-lain. Dan ada fitur yang bikin kerennya cuy. Jadi ini motor dia walaupun bukan yang keyless tapi dia bisa ada fitur alarmnya cuy. Nah cara ngaktifnya tuh gini. Tadi aku dikasih tahu sama orang Hondanya ya. Tadi gini. Pertama hidupin, terus matiin, hidupin lagi, matiin. Nah jadi udah bunyi beep gitu ya. Terus kita tunggu selama 15 detik cuy. Nah tunggu selama 15 detik. Ini nggak 15 detik deh, ini semenitan kayaknya nih. Lama juga. Nah udah. Jadi ada bunyi beep kayak gitu, tandanya dia udah aktif. Nah kalau misalnya motornya disenggol atau ada getaran nih, tuh dia bakalan bunyi cuy. Cara matiinnya tinggal hidupin aja motornya. Udah. Dan cara aktifkannya lagi lakuin hal yang sama kayak yang tadi guys. Ini ada fitur safety-nya ya walaupun kita bukan motor yang tipe yang tertingginya. Terus untuk headlampnya ini udah beda banget sama yang generasi sebelumnya, udah full LED. Terus kita liatin speedometernya guys. Nah jadi speedometernya udah kayak gini ya. Kurang lebih kayak layoutnya tuh masih sama kayak motor yang sebelumnya yang tahun 2019 tuh. Masih sama, cuman ini ukuran speedometernya lebih gede aja guys. Warnanya ini aku suka banget lihat warnanya. Karena dengan warna yang kayak gini dia ngebentuk motor tuh jadi lebih besar cuy looksnya. Ditambah dengan stiker-stiker yang kayak gini, jadi lebih kerasanya tuh modern aja guys. Dan yang kerennya lagi di Beat sekarang dia ada
untuk slot ngecasnya cuy. Itu ada power outletnya. Jadi kita bisa ngecas HP kalau misalnya HP kita lowbat di jalanan ya. Tuh bisa ngecas. Keren ya. Ini lacinya juga lumayan besar. Oke cuy, di sini aku mau cobain nanti di jalan ya gimana rasanya pakai Beat Street ini ya. Kita pakai dulu motornya si Bulan cuy. Oke guys, kita lanjut lagi ya di kamera GoPro. Kita rasain sensasinya bawa Beat Street tahun yang sekarang cuy. Dan ini aku berdua sama mama aku sekalian mau nganterin mau beli sesuatu. Oke, kita bakalan tes ya motor ini ya. Jadi ini langsung kita tes berdua, langsung boncengan gitu cuy. Oke, ini udah dipanasin, kita lanjut jalan lagi. Dan wah, ini motornya lebih tinggi guys. Motornya lebih tinggi dibanding sama Beat Street yang sebelumnya. Karena mungkin pengaruh dari bannya yang gede ya. Ini bensinnya masih 1 batang, belum diisi, cuma 1 liter doang tadi diisi sama orang Honda ya. Ini kilometernya masih 5 meter cuy, belum ada 1 kilo. Untuk suspensinya juga enak ya, masih lembut ya, mungkin karena ini masih seger ya guys ya. Jadi suspensinya tuh lembut banget cuy. Ini aku boncengan sama mama aku, jadi kerasa empuknya itu kerasa. Belum bisa aku bawa ngebut-ngebut ya guys ya, karena ini masih masa-masa in Ryan. Jadi motornya masih penyesuaian. Jadi kalau ada motor baru tuh sebisa mungkin di in Ryan guys. Kalau misalnya dibawa jalan jauh, touring dan lain-lain, itu malah bahaya nanti guys. Bahkan ada juga beberapa kasus sampai motornya itu jebol guys. Dan ini pengereman Honda sekarang ada sistem yang namanya itu, yang ada di tulisan seperti ini, aku lupa namanya apa. Jadi kalau misalnya kita ngerem, ini rem depan juga ikut ngerem guys tanpa kita pencet gitu. Aku baca-baca tadi Beat Street itu udah ada fitur yang seperti itu cuy. Jadi kalau ngerem, rem depan juga ikut ngerem guys. Kalau dipikir-pikir kayaknya ini bahaya banget kalau misalnya kita di pendakian, penurunan yang jauh, atau penurunannya itu tuh panjang guys. Karena kan kalau Matic ini kan tergantung sama rem banget ya. Remnya tuh kepake banget lah, karena motor ini nggak ada engine brake kayak motor-motor gigi. Kalau misalnya ngerem belakang, depannya juga ikut ngerem, otomatis kedua rem depan belakang ini ngegesek terus ke cakramnya. Sedangkan kalau semakin panas cakram, overheat, itu bisa ngeblong guys. Jadi rem itu tuh bisa nggak berfungsi. Itu bahayanya ya dari sistem ini. Ini sistem ini nih biasanya untuk di perkotaan, jalan-jalan normal kayak gini. Tapi kalau misal di pegunungan, itu kayaknya bakalan susah sih guys. Tapi ini menurutku ya kayaknya kurang responsif lah gasnya guys. Aku nggak tahu juga ini karena belum terbiasa kah CVT nya. Tuh nggak langsung ngejambak, nih aku gaspol deh. Ini kenapa guys? Apa karena CVT nya belum terbiasa ya? Masih kaku-kaku. Nggak tahu juga sih, aku ngarang aja nih. Kita bawa santai-santai aja lah ya, nikmatin gimana sensasinya. Untuk handlingnya ya, kalau Beat Street ini dengan stang yang seperti ini jauh lebih lincah ya harusnya. Biasa kalau kita ngerem tuh kadang dua-dua gini kan. Nah, jadi sekarang kita rem belakang aja, rem depannya udah ngikut guys. Keren sih fitur ya, tapi ada minusnya juga. Beberapa kasus sering terjadi guys kayak gitu guys, rem ngeblong gara-gara fitur ini. Nih mama aku mau belanja dulu guys, nanti kita lanjut lagi ya. Oh, enak kok, responsif. Tapi tadi nggak responsif ya, kenapa guys? Kayak ngegerung gitu dia motornya tadi. Nah tuh, ini agak nyendat nih. Coba kita isi bensin aja dulu ya. Oke, coba kita isi bensin dulu. Mana tahu nanti udah diisi bensin udah enak ya tarikannya. Wow, ini untuk kondisi baru udah mulai bekarat nih guys. Tuh, ini Honda, tolong kenapa ini Honda? Ini motor baru aja turun ya. Tuh kondisi ini udah berkarat guys. Tuh, ini udah mulai ada karat-karatnya nih ya. Ini pertama kali aku buka tutup jok ya guys. Mungkin ini salah satu penyebab tadi agak berebut ya. Oke, ini bensin udah kita isi. Yuk. Oke, pas di starter mulus banget seperti motor-motor sekarang, emang udah silent dia,
suaranya. Satu, ini ngegerung guys, dan ngeden, tuh ngeden nih. Itu gasnya udah aku tambah. Ini kenapa nih Honda ini? Tuh, ini aku gaspol, udah pol. Tuh, naiknya lambat banget. Apakah ini salah satu fiturnya si motor ini guys? Kayaknya fitur enggak deh. Kataku ini nih tadi kan agak berkarat ya guys ya. Mungkin bensinnya itu campur air atau gimana, nggak tahu lah. Ini aku bukannya ngejelekin ya Honda ya, tapi aku ini ngomong sesuai yang terjadi di motor yang aku pakai ini. Kejadian fakta dan nggak aku buat-buat ya. Dengan jujur aku nge-reviewnya guys. Kita lanjut lagi nanti pas udah di rumah ya. Kita bakalan ngecek gimana kolong-kolongnya, apakah isu-isu ESAF itu, rangka ESAF itu yang berkarat itu benar atau tidak. Motor ini baru beberapa jam ya, baru beberapa jam sampai ke rumah guys. Jadi kalau misalnya karena kena hujan, karena kena apa, itu nggak bisa dibilang seperti itu karena aku baru pakai motornya. Jadi kita lanjut lagi nanti ya teman-teman ya. Guys, kita lihat-lihat ya isu dari rangka ESAF-nya si Honda ya sekarang guys. Ini masih kotor, ini bener-bener baru beberapa jam motor ini datang ya. Kita lihat, dan ini ada karat ya BTW. Ini karat, ini itu juga karat. Biar membuktikan ini karat, nih bisa jadi kotoran kan. Kita lapin, tuh masih ada, berarti ini karat guys. Oke, sebelah sini ada, ini juga ada nih. Kita bandingkan sama motor Honda. Ini kotor banget, ini motor tempur banget guys. Ini motor tahun 2019 dan rangkanya tidak ada karat sedikit pun cuy. Tuh. Kita lihatlah sebelah sana ya. Tuh ya. Ini motor lama guys, motor tua. Tuh nggak ada karat sedikit pun cuy. Motor yang baru masuk ya. Kita lihat dia dari sebelah kiri, tadi kan kanan ya. Tuh teman-teman lihat, ini karat guys. Nah, tangkinya pun ini tadi berkarat. Ini udah ada sedikit aku lap-lap. Jadi tadi lebih parah nih. Udah aku lap jadi agak kurang, dan ini masih ada sisa karatnya guys. Ini motor baru beberapa jam sampai rumah guys. Kita bandingkan sama tutup tangki motor yang udah hampir 5 tahunan, udah 6 tahun dari 2019 ya. Nih kita lihat sama tutup tangkinya motor tua ini, lihat bersih banget, nggak ada karat-karat sedikit pun. Bersih banget kan, nggak ada karatnya guys. Gimana guys tanggapan kalian guys tentang motor Honda yang generasi terbaru ini 2025 sama yang ini nih? Ini kenapa nih bisa? Ini aku bukan yang menjelek-jelekan brand ya atau gimana, tapi ini faktanya seperti ini ya. Aku nggak mengurangi dan aku nggak melebih-lebihkan. Jadi buat kalian yang mau berpendapat di kolom komentar, bisa komen aja ya. Kita sharing-sharing di kolom komentar, berbagi pengalaman teman-teman semua. Mungkin ada yang ngalamin hal yang sama, kalian bisa komen aja di video ini cuy. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Yang baru datang jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di konten aku selanjutnya. See you guys.